menyadari bahwa kesempatan semakin sempit, kesempatan tidak selalu ada. Haleluya. Tuhan sudah menunjukkan tanda-tandanya. Kita terus bersiap sedia, semakin sungguh-sungguh, semakin setia, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Kau baik. Insafkan kami, sadarkan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Haleluya. Haleluya. Kami boleh ada seperti saat ini, itu semua kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kita masuk dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu diperbuat oleh Dia. Segala sesuatu hanya kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Anugerah sempurna dari Dia. Kasih karunia oleh Dia. Persembahkan kepada Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Inilah Tuhan pengakuan kami bahwa semua dari Engkau asalnya. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Hidup kami tidak berarti, hidup kami kosong dan sia-sia. Tapi oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, Engkau sudah memberikan kami satu kehidupan dan jaminan yang luar biasa untuk masuk surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua untuk layak memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kekurangan kami. Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta menerima berkat firman Allah. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga hadirat Allah boleh kami rasakan, kuasa Allah boleh kami nikmati, memenuhi kehidupan kami, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan waktu kembali sama Tuhan hari ini untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan, campur tangan Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita siapkan hati kita, kita puji Dia, kita mengucap syukur kepadanya dengan segenap hati kita, karena Allah itu baik. Kasih-Mu melimpah.
sempurna pertolongan Tuhan dan penyertaan-Nya. Mungkin kemarin-kemarin dalam kehidupan saya juga kayak gitu ya, bikin berdebar-debar. Anak-anak mau ujian juga, kita juga mungkin saudara-saudara kita juga mengalami ya, gimana belum bayar, belum ini, tetapi semuanya kita serahkan sama Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan pelihara kita itu dengan sempurna. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna. Marilah kita puji Tuhan, katakan Allah itu baik. Kami undang untuk bangkit berdiri, yang merasakan kalau Allah kita itu baik, kita pujikan ini. Tuhan yang luar biasa. Apapun kesulitan kita, kalau anak kita menghadapi ujian, kita juga menghadapi ujian kita. Gimana kalau anak kita naik kelas, kita bersuka cita ya. Tapi kita sampai kita naik ke surga, ujian kita harus kita hadapi. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Kalau kita punya anak ketinggalan di kelas, pasti kita sedih. Kenapa anak kita nggak naik? Kurang belajar. Kita sebagai umat Tuhan juga terus belajar sampai kedatangan kita kedua kali, supaya kita bisa naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan, kita pujikan pujian ini. Marilah dengan sungguh-sungguh kami undang bangkit berdiri. Kita percayakan segala sesuatunya bahwa Tuhan kita tetap pelihara dengan sempurna dalam segala sesuatu. Haleluya.
Bapa. Sungguh firman-Mu adalah jaminan kehidupan kami. Firman yang hidup, yang kami percaya dan kami taati, menjadi berkat untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap melanjutkan kasih setia-Mu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh lalu mencintai akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan pasti sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Hikmat Allah, wibawa kuasa Allah, rahasia firman Allah Kau nyatakan bagi kami, supaya kami semakin semangat untuk siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya yang akan melayani anak-anak sekolah minggu ini. Kau berkati, urapi, sehingga pelayanan mereka boleh memperkenan hati Tuhan, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kelimpahan kasih karunia. Haleluya. Kelimpahan kasih karunia. 3K ya. Tidak hanya kasih, tidak hanya karunia, tetapi kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia. Kita akan belajar apa itu kelimpahan kasih karunia. Dihafalkan ya 3 kata ini. Kita ambil 3 kata dari 773-692 kata. Kita ambil 3 kata. Kelimpahan kasih karunia. Ayatnya di mana? Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ini kalau dibaca satu fatsal kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kita ambil satu ayat. Roma 5 ayat 17. Haleluya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Haleluya. Dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu bukan 2 orang ya. Adam dan Hawa itu satu orang. Haleluya. Suami istri juga bukan 2. Suami istri itu satu ya. Maka lebih benar lagi mereka, kita saat ini yang bisa duduk di tempat ini, kita yang telah menerima, nah ini saya tidak ngarang kan, ada kan, kelimpahan kasih karunia. Bahkan di depannya ada kata-kata apa? Telah menerima. Jadi kalau kita ambil 5 kata, telah menerima kelimpahan kasih karunia. Dihafalkan ya. Itu akan menguatkan kita dan akan menjadikan kita penuh syukur. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Apa itu kelimpahan kasih karunia? Kalau ada dan, itu menerangkan satu kesatuan. Kelimpahan kasih karunia itu adalah anugerah kebenaran. Haleluya. Kelimpahan kasih karunia itu adalah anugerah kebenaran. Kalau kita gabung semua, kita akan lebih bersyukur.
Kalau baca satu ayat aja tidak bisa selesai ya. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Perhatikan mulai dari kata mereka itu. Mereka itu kita ganti kita ya. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia itu anugerah kebenaran. Haleluya. Dan kalau ada dan dilingkari itu menerangkan satu kesatuan. Anugerah kebenaran. Kelimpahan kasih karunia itu apa? Anugerah kebenaran. Jadi kita itu telah menerima anugerah kebenaran. Haleluya. Itu berkat yang terbesar. Seseorang kalau sudah terima berkat yang paling besar, Efesus 2 ayat 8. Pemberian Allah. Semuanya adalah kasih karunia. Kita akan menjaga, menghargai pemberian Allah. Kita akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Terus akan itu mestinya pasti ya. Terjemahan aslinya pasti hidup dan berkuasa dan lagi. Jadi kita tidak boleh hidup asal hidup, tapi kita harus hidup dalam kuasa Allah. Ayatnya 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah. Kekuatan itu kuasa. Hikmat kita bisa takut akan Tuhan. Haleluya. Hikmat itu bicara takut akan Tuhan. Jadi pesannya tetap sama, yaitu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Dengarkan, renungkan. Firman ini akan memberi kekuatan yang luar biasa. Perhatikan setiap detik kehidupan kita akan beda ya. Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita orang-orang yang berbahagia ya. Kalau kita lihat angka 5:17. Ayo, saya dengar satu ayat sama 5:17. Tapi di Yesaya. Coba kita lihat. Jadi firman Tuhan itu sama angka-angkanya semua itu ada artinya semua ya. Yesaya 5:17, perhatikan ayatnya sama 5:17, tapi di Yesaya ini penuh nubuatan-nubuatan yang luar biasa, 66 pasal seperti Alkitab kecil. Alkitab itu 66 buku. Kita lihat apa bunyinya. Yesaya 5 ayat 17. Yesaya 5 ayat 17. Ini penting ya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan. Perhatikan, domba makan rumput, tidak ada kata mencari ya. Domba-domba makan rumput seperti di padangnya sendiri, makan rumput dengan bebas, dengan puas. Tapi yang namanya kambing, dia akan mencari makan. Terusannya kita lihat, mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Ini perhatikan ayat ini. Jadi kalau sampai sekarang kita kagum sama namanya orang kaya di dunia, ayat ini mengatakan apa? Itu cuma akan jadi reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Haleluya. Kalau kambing itu mencari makan, itu bedanya. Sekarang diperiksa, kita ini masih seperti kambing atau sudah seperti domba? Ya, perhatikan hidup kita. Kalau domba apa? Domba makan rumput sampai puas, seperti di padangnya sendiri. Tapi kalau kambing, perhatikan di sini,
mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Masih banyak orang yang sama orang kaya itu kagum, orang kaya di dunia ya, bahkan terus taruh harap, ada yang terus iri, saya kok enggak seperti itu ya. Perhatikan, kita ini lebih dari orang kaya yang di dunia. Kita punya rumah di sorga, punya harta di sorga, kita punya karakter baru, penuh buah kebenaran, penuh syukur. Haleluya. Kita harus terus menyadari keberadaan kita. Kita itu anak raja. Kita harus bersikap seperti anak raja. Terus ya. Jadi kalau Roma 5:17 kita langsung ketemu sama ya, Yesaya 5:17. Domba itu telah menerima kelimpahan kasih karunia. Itu domba ya, kita domba. Domba telah menerima anugerah kebenaran, bukan yang di atasnya. Kita kemana-mana itu membawa kehidupan, bukan membawa maut. Mulai nomor 1. Ini semua kita lihat tentang kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Ternyata kasih karunia itu firman. Kebenaran itu firman. Sekarang periksa hidup kita, seberapa kita menghargai firman. Barusan saya dikirimi sama LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, video anak-anak di pedalaman Nias ya. Betapa mereka merindukan Alkitab. Sekarang kita yang sudah punya Alkitab, kita punya Alkitab limpah ya, di HP itu bisa bermacam-macam versi, bisa kita dengar, bisa ada gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Seberapa banyak kita menghargai Alkitab? Masih ingat yang sering saya saksikan? Seseorang yang sampai dia tidak bisa baca Alkitab, dia usaha pakai huruf Braille, buta. Ternyata saraf perabanya juga rusak, dia sedih. Dan Alkitab Braille-nya itu dipeluk, tidak sadar kena bibirnya. Dan akhirnya dia baca dengan bibirnya. Betapa dia rindu baca Alkitab. Seberapa banyak kerinduan kita. Kita punya Alkitab, kita bisa baca. Kalau yang sudah tidak jelas matanya bisa dengar. Haleluya. Nomor 1, memiliki firman. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Apa itu Allah? Allah itu firman. Di sini dikatakan kita bisa tenang, kita bisa jadi domba yang makan rumput dengan tenang seperti di padang sendiri. Kita sudah telah menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Hanya dekat Allah saja, itu aja ya. Ini kuncinya tentang kata tenang. Kelimpahan kasih karunia itu membuat orang itu hidupnya tenang, tidak khawatir, tidak gelisah. Kita bisa punya ketenangan sorga, bukan tenang yang dibuat-buat. Ada orang yang memang biasanya penampilannya tenang ya, nggak suka ngomong, sampai parahnya nggak suka memberi nasihat anaknya juga ya, saking tenangnya ya. Anaknya mau apa ya terserahlah, biar dia mele-mele sendiri, keputusan sendiri, tidak mau ngasih nasihat mulai kecil. Perhatikan, mulai di kandungan sampai 3 tahun itu sangat menentukan. Karakter anak umur 3 tahun ini akan terus terbawa sampai
tua. Jadi kita yang sudah tua ini, saya bisa tahu 3 tahun ke bawahnya kehidupannya bagaimana. Itu terbawa sampai tua. Apa yang kita tanamkan? Mulai dari perut taburi firman. Dan anak itu akan tumbuh dipenuhi firman. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini bicara tentang memiliki firman. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Maria terus duduk, terus mendengarkan perkataannya. Dekat. Haleluya. Supaya bisa dengar harus dekat. Kita tidak bisa dekat dengan firman kalau hidup kita penuh dengan dosa. Ini perhatikan. Kalau seseorang tidak suka baca firman, perhatikan hidupnya. Apakah masih simpan dosa, lebih senang buang-buang waktu dan lain sebagainya? Sampai kadang saya tuh mikir ya, tadi malam saya pulang dari Diamond ke Tropodo, sampai malam saya melihat orang yang duduk-duduk dengan sia-sia ya. Saya mikir apakah mereka duduk-duduk sambil merenungkan firman, atau membuang waktu sia-sia, jedus ya. Waktu dibuang tuh saya mikir, apa ndak pusing ya hidup seperti itu ya. Kalau saya kok eman sekali ya, waktu 1 detik itu sangat kita pergunakan dengan sungguh. Kalau posisi bisa baca, saat posisi tidak bisa baca, renungkan. Makanya harus hafal firman banyak. Kalau hafal firman tuh caranya tuh tidak usah 1 ayat itu dihafal semua. Seperti ini tadi, Roma 5:17, kita ambil dulu 1 kata, dikembangkan. Kita ambil ini sebagai judul dari Roma 5:17. Kita hafalkan di sini, kelimpahan kasih karunia. Cuma 3 kata, masa ndak hafal? Kelimpahan kasih karunia. Sekarang HP sudah canggih ya. Kita ngetik kelimpahan kasih karunia, keluar sudah. Kalau kita ndak hafal ayatnya, terus dilatih, ditulis, dilatih, ada kertas tulis, pakai waktu. Waktu ini sangat berharga. Terus ndak usah mikirin yang lainnya itu ngikut sendiri. Matius 6:33-34. Otak kita ini luar biasa, bisa sambil kerja, bisa sambil belajar, tapi terus bisa merenungkan firman. Ini otak ini luar biasa. Kita itu diberi otak yang canggih, lebih canggih dari komputer yang paling canggih. Mata ini kamera yang paling canggih sekali. Ini sekarang di sini aja kameranya sudah nangkep terus, rekamannya sudah masuk di sini. Kita itu diciptakan dengan sangat luar biasa. Haleluya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42 itu nanti nyambung dengan Matius 26 sama 39 sampai 42. Hafalkan, nanti keluar sendiri. Lukas 10 ayat 39 sampai 42 nyambung dengan Matius 26 ayat 39 sampai 42. Di situ dikatakan berjagalah, berdoalah, Bapa kalau bisa cawan ini lalu, tapi semuanya kehendakmu yang jadi. Itu nanti firman tuh nyambung semua. Nanti firman itu jadi satu kesatuan. Haleluya. Kelimpahan kasih karunia kita lihat juga di mana? 2 Korintus 13 ayat 13. Hafalnya gampang kan? 2 Korintus 13 ayat 13, gampang sekali. Itu kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita. Kita itu dilingkupi dengan luar biasa. Kemana-mana kita itu tidak pernah sendirian. Dilingkupi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Itu kelimpahan kasih karunia.
Haleluya. Kalau sudah duduk baca firman, kita tidak akan tahu ya, waktunya itu cepat sekali. Kita akan terus terima firman dan kita akan terus bersyukur. 2. Nomor 1 itu memiliki firman, menghargai, menghormati firman. Jadi harus didengar yang betul. Seperti Musa, kalau disuruh mokol ya mokol, kalau disuruh ngomong ya ngomong, ya. Haleluya. Jadi orang tua itu biasanya juga dapat perintah dari firman. Tegur anakmu seperti ini, ditegur. Yang jadi bagian kita tegur, dididik, kasih contoh, diberi teladan. Jangan iyalah sembahyang aja lah, diem aja. Ada yang hanya sembahyang, tapi ada yang harus diomongi ya. Jangan didiamkan aja. Tunggu waktunya, caranya ngomong, itu berdoa terus, penuh hikmat. Makanya baca firman. Kenapa banyak anak Tuhan terus dimakan sama orang dunia? Firman bilang harus cerdik, harus tulus. Cerdik itu penuh firman, tulus itu penuh Roh Kudus, itu punya hikmat. Haleluya. 2, menghidupi firman, menghidupi firman. Matius 11:29 sudah hafal ya. Pikulah kuk yang kupasang. Ini saya sudah pernah nerangkan. Kuk itu diatur sedemikian rupa sehingga yang berat itu dipikul oleh yang berpengalaman. Nanti kerbau yang muda tinggal ngikut. Pikul salib, Tuhan itu sudah kasih contoh. Kita tinggal ngikut sama Tuhan, mengikuti jejak langkah Kristus. Dan belajarlah padaku. Ini tentang belajar firman ya. Belajar itu tidak hanya belajar, tapi nomor 2 apa dikatakan? Menghidupi. Jadi tidak hanya belajar-belajar aja, kita hidupi firman ini sampai jadi kehidupan kita. Haleluya. Caranya tidak sulit, Tuhan yang mengerjakan semua di dalam kita. Perhatikan, ingat ayatnya, gampang kan? Filipi 1 ayat 11, 111. Gampang-gampang, ayatnya tuh gampang-gampang. Terus diulang sampai hafal. Itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kita, penuh buah kebenaran. Itu tentang karakter baru, the righteous character. Haleluya. Itu yang ngerja itu Tuhan Yesus di dalam kita. Tapi bagaimana respon kita? Penuh syukur, taat, nggak males ya. Kuncinya itu nggak males. Kok gandeng kok? Males, sombong, jahat itu satu paket. Diingat ya, males, sombong, jahat itu satu paket. Paket berikutnya adalah rajin, rendah hati, baik, nurut Roh Kudus. Jadi orang itu bisa merasakan orang ini baik ya, rajin, rendah hati, itu satu paket. Jadi perhatikan, kita tuh megang paket yang mana. Itu paketan ya, seperti paket gitu. Ingat cerita tentang kesaksian orang yang penuh setan di dalamnya, minta didoakan, dikeluarkan setannya, ketinggalan satu setan. Diusirnya, kamu tinggal satu aja, keluar. Setannya bilang gini, saya mau keluar, tapi sama orangnya digandoli, tidak boleh keluar. Malesnya dieman-eman, sombongnya dieman-eman. Satu paket kan, males, sombong, jahat. Jahat ya tetap jahat, sombong tetap sombong, males tetap males. Orang yang males itu tandanya suka nunda. Seperti Firaun, besok. Kalau anak Tuhan, waktunya anak Tuhan tuh hari ini, saat ini, sekarang. Jadi ingat apa tuh langsung dikerjakan, langsung ditulis. Nanti Tuhan menambahkan. Itu kunci ya. Itu sikap hati mempelai itu rajin. Haleluya. Seperti Ribka ya. Tolong dikasih minum. Saya minta minum. Ya, saya kasih. Saya timbangkan juga buat untanya. Hatinya hati mempelai. Hati rajin. Orang yang rajin itu tandanya lagi tidak pernah memikirkan dirinya sendiri.
Dia selalu memikirkan orang lain. Jadi selama kita hidup yang kita pikir saya, tidak akan senang hidupnya. Perhatikan, ini kunci. Tapi kalau kita memikirkan terutama keselamatan orang lain, itu kita akan tiap hari makin damai dan makin sejahtera. Apa yang kita pikirkan? Setan itu mikirnya aku, punyaku segala kuku. Kalau kuku terus, hidupnya tidak akan tenang, ya. Itu semua paketan, semua satu paket. Kita akan merasakan sungguh luar biasa. Tuhan tuh menyediakan semuanya dengan sempurna. Sampai hal yang paling kecil-kecil akan diatur Tuhan dengan sempurna yang tidak kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Gampang kan? 3:20. Efesus 3 ayat 20 itu bahasa aslinya God can finish strong. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan diselesaikan sendiri. Serahkan pada Allah. God itu apa? Firman, ya. Kembali firman. Rahasianya itu di firman. Mulai manusia yang pertama diberi firman, jangan makan, tapi tidak menghargai firman. Dibujuki setan, iya ya, Allah kok gitu ya sama saya. Hati-hati, kalau kita punya pikiran Allah kok gitu ya sama saya, itu sudah pikiran dari iblis. Apapun yang kita alami, kita katakan seperti Mazmur 73 ayat 1. Allah itu baik, God is so good. Dihafalkan. Mazmur 73 ayat 1. Allah itu baik. Baik. Kita sudah nyanyi, anugerah sempurna, pemberian yang baik. Yakobus 1 ayat 17. Anugerah, sudah anugerah masih ada sempurna lagi. Anugerah sempurna, pemberian baik itu dari Allah. Jangan lihat kenyataan. Mungkin kenyataannya kok seperti ini. Kalau kita lihat kenyataan, kita tidak jalan dengan iman. Iman itu justru tidak lihat kenyataan, ya. Kita berjalan dengan iman, percaya Tuhan sedang. Kalau kelihatannya tidak baik, itu berarti belum selesai. Masih terus, masih dalam perjalanan, masih sedang diselesaikan, masih permata yang digosok, diasah, ditata, emas yang terus dimurnikan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati jadi satu. Lemah lembut itu bukan klemak-klemek, bukan. Lemah lembut itu rendah hati. Lemah lembut itu mau dibentuk. Lemah lembut itu mau belajar firman. Yang tidak mau belajar firman sudah Bu Hendy, sudah. Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu, saya sudah tahu, saya sudah hafal isinya. Isinya pokoknya kasih, mengampuni, memberkati. Firman ini saat kita baca, dia itu bekerja, ya. Meskipun sudah hafal, saya itu karena sudah diulangi berulang kali. Saya sampai, kalau firman bilang apa, saya sampai tahu. Habis ini pasti bilang gini, nama-nama, ya. Saking urutannya tuh sampai hafal, karena terus diulang. Habis ini pasti ini. Seperti dulu saya waktu kecil dengar lagu-lagu, lagunya habis saya tahu, habis lagu ini pasti lagu ini. Karena diulang terus kan, hafal. Nah firman itu harus masuk, dan firman yang membentuk. Contoh yang paling gampang seperti bayi, ya. Kalau bayi minum susu, tidak bilang sudah saya sudah kasih susu kemarin, hari ini tidak usah lah, cukup lah, pokoknya sudah saya kasih susu kok. Tidak kan, terus dikasih susu. Kita tidak pakai ngodot-ngodot bayi itu toh, kukunya dikeluarkan, rambutnya ditarik-tarik supaya tumbuh, enggak kan? Cuma dikasih susu, kukunya tumbuh, rambutnya tumbuh, ya. Terus anaknya tambah besar. Kalau yang sudah besar-besar ini, terus rohaninya makin indah, makan firman, makan aja terus, makan, tumbuh. Kenapa enggak tumbuh, enggak mau makan? Kurus, rohaninya kurus, lama-lama mati.
Makan ya, makan. Makanan kita itu firman. Matius 4 ayat 4. Lagi makanan yang kedua, Yohanes 4 ayat 34. Itu makanan kita, melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaannya, bukan pekerjaan kita, pekerjaannya. Kita akan dengar apa yang disuruh kita lakukan. Terus dengar perintah Tuhan, dengar terus. Makanan yang ketiga, Bilangan 14 ayat 9. Itu makanan kita, masalah. Masalah itu kasih masalah itu Tuhan baik, itu makanan, telan habis. Itu Bilangan 14 ayat 9. Kalau punya masalah itu seperti roti yang ditelan habis. Itu bahasa aslinya seperti itu. Nanti sampai ayat 28, kalau ngomong tidak sembarangan ya. Orang kalau ngomong sembarangan, tidak mau baca firman dan lain sebagainya, itu tidak menghargai firman. Ngomong itu harus ngomong yang cocok firman, berbuat cocok firman. Supaya cocok bagaimana? Baca, ya, baca. Sudah tidak ada kunci lain. Tidak bisa ditawar. Haleluya. Cuman firman. Haleluya. Terus ya, dan jiwamu pasti mendapat ketenangan. Ini terus tentang tenang. Gimana hidup kita? Apakah kita terus mengalami Matius 6 ayat 10? Di bumi seperti di sorga. Indah ya. Bangun pagi kita merasakan, oh luar biasa, Tuhan tuh baik ya. Pengaturannya sangat sempurna. Jangan khawatir, dihafalkan 1 Yohanes 5 ayat 18, dihafalkan 1 Yohanes 5 ayat 18. Tidak akan terjamah kita dalam perlindungan yang sempurna. Tidak semua orang, tidak gampang-gampang semua bisa jamah kita. Ada yang bilang kena gendam, kena ini, kena itu. Kalau kita dalam perlindungan yang sempurna, Dia akan melindungi kita dengan luar biasa. Ayo, jangan keluar dari firman. Firman di dalam kita di dalam firman. 3 ini tentang mendengarkan firman. Perhatikan, kita sama-sama duduk. Saya di sini berdiri. Saya juga mendengarkan. Nomor 3 sekarang, mendengarkan firman. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan, luar biasa kan? Membaringkan, kita dibaringkan di padang rumput. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya. Kuncinya dengarkan. Dengarkan bimbingan Tuhan. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Kita tidak kesasar kalau kita ke jalan sendiri. Jalannya kemana tadi? Yesaya 5:17. Kemana jalannya? Ke reruntuhan, gedung-gedung orang kaya. Kalau jalan sendiri ke situ. Sebab itu jangan jalan sendiri. Kita harus mendengarkan pimpinan Tuhan. Kita akan dipimpin. Di sini dikatakan kita dibaringkan, kita dibimbing ke air yang tenang. Tidak salah arah. Saya sampai sedih ya kadang itu. Saya mikir, kuncinya firman Tuhan itu sebetulnya sangat luar biasa, sangat gampang. Tapi kenapa kok dibuat sulit? Sampai banyak yang bilang, abot jadi wong Kristen itu abot, mesti ngampuni, mesti ini. Itu salah semua ya. Sampai sekarang saya masih dengar tuh cek angele yo minggu wayane turu nang gereja. Jadi wong Kristen itu koyok disalib. Kok sepertinya soro ya, padahal ikut Tuhan ini. Perhatikan di sini, kita tuh dibaringkan, dibimbing ke air yang tenang, tidak salah arah. Kenapa banyak yang hidupnya ketatap-tatap, tidak karu-karuan, tidak mau nurut, tidak mau dengar, tidak mau baca firman. Haleluya. Mari kita terus perhatikan ya. Kita lihat aja mulai yang pertama kali Adam dan Hawa sudah diatur enak.
masih aja meragukan firman. Jangan pernah ragu dengan firman. Haleluya. 4. Mengikuti firman. Mengikuti firman. Ayatnya Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah ini, ya dunia, ya Tuhan, mengabdi mamon, mengabdi Allah, tidak akan tenang hidupnya. Kita harus fokus mengabdi kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Haleluya. Semuanya nanti tinggal ngikut. Profesi apapun kita, kerja dimanapun kita tuh kerjanya tuh sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Saya kalau kerja tidak pernah takut sama bos, karena saya sudah punya bos yang di atas. Tidak perlu takut sama bos biasa. Saya punya bos ya. Jadi saya pasti kerja sungguh-sungguh. Bukan supaya cuman dihargai bos manusia. Bos atas itu bisa senang lihat kita kerja. Dan lainnya nanti tinggal ngikut aja. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Pokok kalau menurut aturan firman, makanya baca. Di sini aturannya itu lengkap. Kalau orang yang sudah selamat, kita lihat cara hidup orang yang sudah selamat itu bagaimana, supaya enak itu gimana, untuk menuju ke sorga. Haleluya. Terus ya, nomor 5 merenungkan firman. Terus firman kasih karunia. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan, sudah dekat. Kalau firman bilang sudah dekat, ya sudah dekat. Jangan bilang belum, masih jauh. Itu tidak menghargai firman ya. Kalau firman bilang sudah dekat, ya sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini bicara tentang merenungkan firman. Bagaimana kita menguasai diri kita? Kita harus dikuasai firman. Bagaimana caranya dikuasai firman? Kita harus merenungkan firman. Yang kita renungkan itu firman, bukan merenungkan kesalahan orang lain, bukan merenungkan nasib. Terus nyanyi ya nasib gitu ya. Terus ngeluh, aduh kok nasibku kok gini tuh, orang itu enak ya, anaknya baik-baik, kaya-kaya lagi ya. Terus iri sama orang, terus macem-macem. Hidupnya makin susah. Makin bersungut-sungut makin susah. Tapi kalau kita penuh syukur, terima kasih Tuhan, semua sudah diatur. Siapa suami istrinya, anak-anaknya. Kita harus menjalankan tugas kita, porsi kita. Haleluya. 6. Mengasihi firman. Perhatikan Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman. Ini juga bicara tentang tenang ya. Pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, mengasihi firman. Haleluya. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak suka kesandung. Banyak yang kesandung, saya tidak mau ke sana. Bahkan kalau jalan di rumah muter-muter, tidak mau lewati sana, hidupnya sulit ya. 7. Memperhatikan firman. Memperhatikan firman. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau perhatikan firman. Jangan sambil lalu ya. Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu pasti seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu, bahagia tenang, pasti terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus punya kesejahteraan, kebahagiaan. Haleluya. Caranya, kuncinya diperhatikan. Kalau ada perintah Tuhan, firman Tuhan itu diperhatikan. Haleluya. 8. Mengingat firman. Ini mengingat firman.
Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini mengingat firman. Doa yang betul adalah menaikkan firman sebagai doa. Jadi kita baca firman, kita naikkan sebagai doa. Seperti ini, kita baca, kita naikkan sebagai doa. Haleluya. Itulah kelimpahan kasih karunia. Diulangi secara singkat, kelimpahan kasih karunia, kita semua sudah terima kelimpahan kasih karunia. Itu anugerah kebenaran, kasih karunia itu firman. Pagi ini kita nomor 1, kita belajar memiliki firman, terus dekat ya. Tidak simpen dosa. Kita panggil Yesus, Yesus pelepas dosa, Matius 1:21. Terus kita akan masuk dalam penyertaan, Matius 1 ayat 23, Immanuel ya. 2, menghidupi firman, belajar. Belajar itu berarti belajar yang sungguh ya. Dipelajari. Haleluya. Nomor 3, mendengarkan firman. Perhatikan cara mendengar, Lukas 8:18. Dengar yang benar. Apa firman Tuhan? Sampai terus 4, mengikuti firman, terus ikut firman. Jangan mendua. Jangan ya ikut firman terus ikut peraturan dunia. Dunia bilang gini Bu Henry, harus ini, harus itu. Tidak akan tenang. Kita ikuti firman. Nomor 5, kita merenungkan firman. Dikuasai terus merenungkan firman. 6, mengasihi firman. Jadi bukan baca dengan terpaksa ya. Kita mengasihi firman. Dan nomor 7, memperhatikan. Perhatikan firman. Jadi ini dilatih ya, hatinya, pendengaran hati terutama ya. Dan 8, mengingat firman. Perhatikan Efesus 6 itu perlengkapan senjata rohani. Pakai teropong, pakai ketopong keselamatan, terus pakai baju lengkap terus. Itu tentang mengingat firman terus. Haleluya. Kelimpahan kasih karunia saya serahkan Bapak Gembala. Terima ya. Terus hidup dalam kelimpahan kasih karunia, terus jalan dalam kelimpahan kasih karunia. Dan kita bersyukur, terima kasih. 3 kata aja dihafalkan. Kita katakan 1, 2, 3, kelimpahan kasih karunia. Lagi sekali, kelimpahan kasih karunia. Bersyukur ya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Seperti pujian yang kita naikkan, pujian penyembahan ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, itu semua ada ayatnya ya, semua ada ayatnya. Anugerah sempurna dari Dia, kasih karunia ya, seperti adik kita ini, kelimpahan kasih karunia itu semua dari Tuhan ya. Sudah diberi semua ya. Kurang apa sih kita ini Saudara ya? Kok seperti tadi dikatakan kambing itu eker-eker di bawah reruntuhan. Itu kalau anak Tuhan ya, cari duitnya, cari makannya itu seperti eker-eker, sulit, sukar. Itu kambing ya. Tapi kalau domba nggak pakai cari-cari, keluar ketemu padang rumput yang hijau, tinggal makan. Lo itu bedanya jauh. Yang satu eker-eker tuh cak sorone, aduh. Yang satu cok keluar langsung makan. Milih mana, domba apa kambing? Ya, Matius 25 kita belajar di situ. Nanti kambing ditinggal ya, masuk neraka. Domba ikut Tuhan masuk surga. Kalau belajar firman ini tidak ada habisnya, Saudara ya. Waktu kita makin dipersempit. Sekarang bisa ibadah 1 jam all in ya. Ini pandemi naik lagi. Yang sudah buka tutup lagi. Oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa ya. Tapi tidak tahu sampai kapan ya. Waktunya makin hari makin sedikit ya. Makin dipres. Lama-lama waktunya habis.
Sebab itu mari saudaraku, jangan sampai kita ketinggalan. Ya, sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun, kalau tidak tetap setia, tidak sungguh-sungguh, ketinggalan. Ya, rugi besar. Ya. Sebab itu mari, ya, tinggal waktunya tinggal sedikit. Ada kesulitan, kesukaran apa saja, tetap percaya, tetap taat firman Allah. Ya, Tuhan bisa beri berkat luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, ya, itu Tuhan sediakan. Makan minum itu dijamin nanti sama Tuhan, ya. Kalau kemarin anak saya itu beli lontong cap gomek, nggak tahu pesen di mana gitu ya. Nanti dikirim ke sini ya. Mama makan ini, aku makan ini. Terus istri saya itu kepingin, Mama ya kepingin lontong cap gomek. Tapi waktu itu tidak dipesankan, ya. Coba buat windu. Waktu Gojeknya datang, ya. Ada tambahan 2 lontong cap gomek. Loh, siapa yang pesen? Kita tidak pesen, windu tidak pesen. Tuhan kirim lewat anak-anaknya. Tuhan kirim itu bisa lewat malaikat, ya, bisa lewat burung gagak, ya. Luar biasa. Ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan, asal nurut firman. Ya, biarlah firman Allah, Roh Kudus terus bekerja, ya. Sebab saudara terus perlu belajar, ya. Masuk karantina, masuk di masuk mondok istilahnya, ya. Masuk pondok supaya apa? Belajar terus. Kalau enggak ya enggak bisa, saudaraku, ya. Masuk karantina, menyendiri dengan Tuhan, bergaul dengan Allah seperti Henokh. Bisa cepat masuk kesempurnaan. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sangat terbatas yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, yang boleh kami nikmati. Tapi kami percaya Tuhan masih berikan waktu kepada kami, baik di rumah, di pekerjaan, di mana saja, untuk tetap baca firman Allah, mengingat firman Allah, menghafal firman Allah, dan terus berdoa, dan terus melakukan seluruh kehendak Allah, menjadi saksi, menjadi berkat yang baik di mana Tuhan tempatkan kami, baik di lingkungan rumah, di pekerjaan, di anak-anak yang sekolah, di mana saja Tuhan. Pakai kehidupan kami dalam waktu yang singkat ini untuk boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Jiwa-jiwa yang kami menangkan, haleluya, kami akan tuai di surga yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Apa yang kami tabur akan kami terima berkat, baik di dunia ini. Kalau di dunia ini tidak mendapatkan kembali berkat-berkat jasmani, kita akan menuai di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan buat janji kebenaran firman Allah. Meteraikan dalam hati kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, yang jauh yang dekat, Kau jaga, Engkau serta, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita kapan saja, di mana saja, dalam hal apa saja. Tuhan beserta sampai Tuhan nanti datang kembali menjemput kita di angkasa, bertemu dengan Tuhan untuk tinggal bersama Dia selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Bapa, untuk kemuliaan nama Engkau, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.